surga Aden. Oleh sebab itu ini merupakan ungkapan penghormatan, memuliakan manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Dan ketika itu para malaikat juga datang dan mengatakan kepada surga Aden itu, ya, alangkah beruntungnya engkau di surga Aden, karena engkau akan ditempati oleh para raja. Ya. Begitu singkatnya, qad aflahal mu'minun. Ya, kita lanjutkan. Siapa orang-orang yang beriman yang dinyatakan beruntung ini, yang nanti akan menempati surga Aden itu, akan disebutkan di beberapa ayat yang akan datang. Ya, meskipun pendek-pendek tidak apa-apa, kita baca ayat per ayat. Nanti sedikit kita percepat biar sampai ke ayat ini, ayat 11. Ya. Ini monggo Ustaz, ayat yang kedua sekarang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat yang kedua ada huruf mim mati. Dua mim mati. Yang pertama mim mati ketemu dengan fa, dan yang kedua mim mati ketemu dengan kha. Apa ini? Izhar syafawi. Maka dibaca dengan mingkem, ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini bukan khashi'un tapi khashi'un, khusyuk. Coba kita baca sekali lagi. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum orang-orang yang mereka, alladzina hum orang-orang yang mereka fi salatihim dalam salat mereka, Fi salatihim dalam salat mereka, khashi'un orang-orang khusyuk, khashi'un orang-orang khusyuk. Yaitu ciri yang pertama di sini disebutkan, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, di sini disebutkan makna khusyuk itu adalah ketenangan hati. Ya, hatinya tenang ketika sholat itu. Itu adalah orang yang khusyuk. Jadi orang yang beriman yang nanti beruntung, ya, ditetapkan sebagai orang-orang yang beruntung itu adalah satu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ada juga pendapat makna khusyuk di sini adalah menundukkan pandangan matanya ke tempat sujud. Ya, mereka dulu sebelum turunnya ayat ini, para sahabat itu, Bapak Ibu, kalau sholat itu biasa memandang ke langit, lihat ke atas. Rasulullah juga begitu, ya, melihat ke langit. Maka setelah turun ayat ini, para sahabat dan beliau juga itu selalu melihat tidak melebihi tempat sujud. Pandangan matanya itu di sebelah kiri atas di kitab Miracle, ya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya dulu Rasulullah SAW setiap kali sholat selalu mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian ayat ini pun turun. Ya. Ibnu Mardawih meriwayatkan beliau menoleh ke langit setiap kali sholat dalam riwayat yang lain. Maka setelah turun ayat ini, maka kemudian Rasulullah sholatnya jadi selalu melihat ke tempat sujud. Ya. Maka ini hendaklah kita jadikan sebagai pedoman. Kita kalau sholat selalu pandangan mata kita ke tempat sujud.
Jadi jangan ya HP. Ya, jadi khusyuk. Karena ciri orang khusyuk itu juga adalah orang yang tenang. Ya. Jadi ini perpaduan antara menundukkan pandangan mata dan hatinya rendah hati, ya, merendahkan hati. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbiba ilayya thayyiba at-thayyibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Aku dijadikan senang kepada wewangian dan wanita, dan dijadikan kegemaran hatiku bila dalam sholat. Ya. Jadi Rasulullah itu Allah tetapkan mempunyai sifat senang pada wewangian dan wanita. Saya kira ini semua kita juga mempunyai naluri seperti ini. Tapi Rasulullah ada yang sedikit berbeda dengan kita, atau mungkin di antara kita punya kesamaan dengan Rasulullah ini, dan dijadikan kesenangan hatiku, ya, atau kegemaran qurratu aini, ya, ketentraman hatiku bila dalam sholat. Jadi beliau itu kalau mengerjakan suatu adalah waktu dan keadaan paling menyenangkan bagi beliau. Tapi bagi kita sok-sok. Tapi ada juga ya, di antara kita yang senang apabila dalam sholat. Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang lelaki dari Bani Aslam bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hei Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Ya, jadi beliau sangat ingin agar sholat itu disegerakan kalau sudah tiba waktunya, supaya bisa menikmati suasana di dalam sholat. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkunjung ke rumah salah seorang iparnya dari kalangan Ansor. Lalu datanglah waktu sholat. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hei budak perempuan milik sepupunya Ali bin Abi Thalib, ambilkanlah air wudhu. Aku akan mengerjakan sholat agar hatiku terhibur." Ketika ia memandang ke arah kami, maksudnya adalah budak tadi itu, yang merasa heran dengan ucapannya, maka Ali berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Beriqomahlah hei Bilal dan hiburlah hati kami dengan sholat." Ya, ini yang pertama, ciri orang-orang yang nanti akan beruntung karena dimasukkan ke dalam surga. Yang berikutnya, ciri berikutnya, ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini masih tetap seperti di ayat di atas. Ada mim mati ketemu dengan ain, ida samawi. Kemudian ada mat arif lis sukun mu'aridun itu. Mari kita baca. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka, walladzina hum, dan orang-orang yang mereka, 'anil lagwi, dari perbuatan sia-sia, 'anil lagwi, dari perbuatan sia-sia, mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri, mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya.
Ini ciri yang kedua ya. Jadi tidak mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, contoh gaya sonhore. Misalnya, iya, itu tidak hanya sia-sia, tetapi mendatangkan madarat dan mafsadat. Rumah rusak gara-gara itu malah bangga, ya, malah kebanggaannya di situ malah. Kalau bisa meruntuhkan atap, aneh. Kebanggaan itu apabila merobohkan pagar-pagar. Nah, ini menurut hemat saya kecenderungan yang harus di stop, ya, dihentikan. Baik, tidak perlu saya terangkan lebih jauh. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Itu tadi ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, monggo. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di sini juga hampir sama di ayat yang ketiga tadi. Ada izhar sahawi, yakni mim mati ketemu dengan lam. Yang lainnya seperti waladina, alladzina, apa ini? Matofi, zakati, ya. Matofi fa itu adalah matofi, kemudian fa'iluna adalah ma'arif lis-sukun. Coba kita baca sekali lagi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum dan orang-orang yang mereka. Walladzina hum dan orang-orang yang mereka lizzakati terhadap zakat. lizzakati terhadap zakat. Fa'ilun orang-orang yang menunaikan. Fa'ilun orang-orang yang menunaikan. Dan orang yang menunaikan zakat. Ya. Tadi Bapak Ibu saya sudah menjelaskan berdasarkan riwayat bahwa surah ini turun di periode Makkiyah. Ya. Surah Makkiyah. Artinya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi kok ada di sini membahas soal zakat, padahal perintah zakat itu baru turun di Madinah. Ya, ini ada dua pendapat ya mengenai ayat ini. Yang pertama mengatakan bahwa zakat yang dimaksud di sini adalah zakat dalam pengertian mensucikan jiwa, mensucikan diri dari berbagai dosa, dari berbagai perbuatan yang maksiat, perbuatan kemusyrikan dan lain sebagainya itu pengertiannya itu. Tapi ada pula yang berpendapat ya zakat dalam pengertian mengeluarkan sebagian harta bendanya itu, tetapi mengeluarkannya itu tidak kan yang turun di Madinah itu adalah perintah menunaikan zakat sampai nisab, ya, sampai ukuran yang diwajibkan itu, ya. Sedangkan di Mekah belum ada nisab itu. Jadi pokoknya ini karena ada surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Ini sejak dulu sudah ada perintah zakat itu, tapi belum ditentukan nisabnya. Jadi pokoknya punya panenan yo raketan sepiro ngekek uang, punya penghasilan berapapun ya, tidak harus berapa setara dengan nilai emas 85 gram ya, pokoknya berapapun keluarkan sebagiannya. Dulu sudah ada perintah itu. Begitu ayat yang kelima sekarang. Walladzina hum li furujihim hafizun.
لفروجهم حافظون. Di ayat 5 ini ada dua huruf idhar syafami, yakni mim mati ketemu dengan lam dan mim mati ketemu dengan ha.